dan penggambaran dalil-dalil yang Ibu ambil, Tuhan datang sendiri dalam wujudnya sendiri. Padahal di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan itu justru lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Artinya, kami tidak mengartikan kemudian bahwa Tuhan itu ada di bumi, dalam arti kata ada dekat dengan leher kami. Tapi inilah kebenaran. Nah, karena itulah kemudian Ibu Uti saya minta, untuk apa Yesus datang? Kalau ternyata Tuhan itu bisa datang sendiri dengan wujud aslinya. Silakan. Oh, Tuhan Yesus bisa datang sendiri kan? Ya, kalau saya jawab ya terima ya, jangan ngajak debat gitu. Inilah jawabannya. Buat apa Tuhan Yesus datang kan sudah dikasih tahu. Ya Pak ya, Pak Juma sudah dikasih tahu ya, Alkitab bahkan dari sejak awal telah mengatakan sejak manusia itu jatuh dalam dosa sudah disosialisasikan bahwa yang adalah darah anak domba yang menebus mereka, darah anak domba. Karena dosa itu ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, itu bukan masalah betul atau salah, tetapi itu ketika orang sudah berdosa, hubungan mereka dengan Allah itu sudah terputus. Sudah terputus dan mereka langsung dibuang dari taman Firdaus dan tidak lagi bisa berdekat-dekatan dengan Tuhan. Kalau Adam dan Hawa tidak melakukan dosa, kenyataannya sampai sekarang kita masih tinggal di Firdaus itu. Tetapi kita inilah anak-anak Adam itu yang sudah terpisah hubungan kita dengan Allah. Lalu Allah itu sebetulnya dia adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat dan dia maha suci, maha tinggi, maha agung, maha kudus ya. Tidak seorang pun mampu melihat Tuhan ya. Ketika di dalam Alkitab dalam perjanjian lama di Keluaran itu dikatakan ketika orang melihat Tuhan banyak yang pada mati ketika dia datang dalam kuasanya itu dengan guru yang menggelegar, dengan api yang menyala-nyala, dengan angin ribut yang sangat besar, banyak orang mati. Itulah kondisi Tuhan yang sebenarnya. Oleh sebab itu dia datang ke bumi dalam wujud yang tidak membuat bangsa itu mati. Ya, bangsa itu mati ketika dia berkali-kali menampakkan diri, banyak yang mati. Lalu mereka minta tolonglah kalau dia datang lagi jangan dalam wujud membuat kami mati ya, tolonglah katanya gitu. Lalu Elohim mengatakan ya baiklah. Ya, apa yang mereka minta itu adalah baik. Di dalam Ulangan 18 itu kan jelas. 18 ayat 15 itu kan jelas dikatakan tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raja di Gunung Horeb bahwa kamu tidak ingin bertemu dengan Elohim itu dalam wujudnya yang nyata. Jadi akan diberikan seorang nabi ya, nabi yang notabene adalah Elohim sendiri yang menampakkan diri gitu loh. Jadi dia menampakkan diri itu, Yesus itu adalah nabi yang menampakkan diri, tetapi yang dalam notabene adalah Elohim yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi. Yesuslah dia. Nah, makanya Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Lalu Bapa mengatakan kenapa harus manusia? Yaitu karena tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tidak ada seorang pun yang melihat Allah itu akan hidup. Sampai nanti kita ke sorga juga, kami orang Kristen ke sorga, kami akan melihat Yesus. Karena Allah itu dia tidak bisa dilihat, dia roh, Allah yang roh yang tidak berwujud, tidak bisa dilihat. Duduk di sebelah kanan Allah itu artinya berkuasa, memerintah dalam kekuasaan, kemuliaan, kejayaan sebagai Allah Bapa. Karena Allah segenap kepenuhan kealahan itu diam dalam diri Yesus gitu loh. Jadi sampai kapanpun kita akan berurusan dengan Yesus. Allah itu ya seperti itu. Tak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18 gitu loh Pak. Jangan dijawab, jangan dibantah, iyain aja. Makanya bertanya. Iyain aja. Iya, terima aja. Kalau mau nanya lagi. Nggak boleh dibantah ya? Ya iyalah, orang katanya pertanyaan ini. Kalau dibantah ya debat lagi bunyinya. Tapi kenapa pada saat Yesus datang, Bu, dia tidak ikhlas untuk disalib? Nggak ikhlas. Ya. Kata siapa Pak nggak ikhlas Pak? Dari mana Bapak mengambil kesimpulan dia nggak ikhlas? Oh jelas, Yesus berdoa. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Bahkan Yesus teriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu banyak fakta yang mengatakan itu. Kemudian diterangkan di dalam Ibrani 5 ayat 7. Sebagai manusia, dia berharap doa kepada Tuhan, dan atas kesalehannya, ketaatannya, doanya dikabulkan, dan dia diselamatkan dari maut. Itu bukti bahwa Yesus itu tidak ikhlas. Artinya kalau Ibu mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa manusia, faktanya ketika dia menjadi manusia, Yesus berdoa kepada oknum lain. Berarti yang berwujud menjadi manusia bukan Allah itu sendiri. Gimana tuh Bu? Ya gini ya,
ini loh Pak, di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perkataan Yesus ya. Yesus bilang bahwa dia datang bukan untuk dilayani. Jadi dia enggak ribut-ribut, akulah Tuhan, enggak. Dia datang justru untuk melayani, menjadi penebus, menyelamatkan, ya, membebaskan kami dari kutuk-kutuk dosa kami, ya. Dia mengatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perkataan Yesus sendiri sebelum dia mati, dia sudah mengatakan bahwa dia akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kesalahan dari Muslim adalah ketika dikatakan bahwa firman atau Allah itu telah menjadi manusia, orang-orang Muslim masih tetap berpikiran bahwa ya dia itu kan Tuhan gitu loh. Jadi dia memang Tuhan yang diam dalam diri manusia. Enggak seperti itu Pak. Jelas Alkitab telah mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bahkan Alkitab yang sebenarnya dikatakan telah menjadi daging betul-betul daging. Betul-betul daging ya. Ketika kita melihat ketika dia mati berdarah-darah, dia merasa kesakitan, dia berteriak-teriak. Ya Tuhan, dalam ketidakmampuan dia menanggung penderitaan hukuman kutuk dosa itu dia sendiri juga enggak tahan. Ya Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dalam perkataan dia ketika dia sudah menjadi anak yaitu firman yang telah sungguh-sungguh real menjadi manusia. Di dalam Filipi ya, bahkan dikatakan Filipi 2 ayat 9 itu jelas dikatakan bahwa dia telah mengosongkan diri ya. Bahkan dia telah mengosongkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia mengambil kodrat manusia ya. Filipi 2, sebentar saya buka ya. Filipi 2, ini jelas di situ dikatakan dia mengambil kodrat manusia, bahkan kodrat manusia yang paling bawah, dihina, dilecehkan, ya dihina, dilecehkan, bahkan orang menyalibkan dia gitu loh. Dan yang tersalib itu betul-betul manusia Pak ya, karena dia sudah menjadi manusia. Ya kesalahan dari Muslim itu. Ya manusia itu adalah Tuhan. Jadi kalau dia Tuhan, kenapa dia teriak-teriak gitu. Tetapi yang perlu Bapak ketahui, ketika dia mati di kayu salib, Yesus dengan jelas mengatakan ya, dan aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, pun merebutnya dari tanganku. Bapakku yang tak seorang pun merebutnya dari tanganku ya. Itu ya, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, itu dia ya. Jadi Yesus mati itu lagi-lagi atas kehendaknya sendiri, tetapi ketika dia nangis, dia meraung-raung, dia kesakitan karena dibunuh, ya jangan bingung, orang memang dia sudah manusia itu loh ya, jangan bingung, dia bahkan mati loh Pak, mati. Tetapi ingat ya, setelah selesai ritual penyelamatan itu, dia bangkit lagi. Karena kuasa maut tidak berkuasa atas dirinya. Dia turun ke dalam kerajaan maut, melecuti segala kerajaan maut itu. Lalu dia bangun suka-sukanya sendiri. Karena dia mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Yesus mati itu bukan karena dia nggak berdaya, karena tunduk pada kuasa maut. Oh tidak Pak, dia mati hanyalah dalam ritual, dia mau menebus, mematikan segala kutuk-kutuk dosa seluruh isi dunia ini gitu loh. Itu maunya Bu Uti. Dia menangis, jangan bingung, dia itu adalah manusia. Tetapi ingat ya sekali lagi, jangan pleset-plesetkan, dia bukanlah manusia. Ibu yang memplesetkan ini. Dia bukan manusia dijadikan Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang pernah datang menjadi manusia. Itu nah itu Ibu plesetkan lagi kan? Enggak, itu yang benar. Itu bukan ajaran Yesus itu Bu. Coba sekarang, Ibu lihat di dalam. Pak tanya Pak. Sebentar Pak Juma. Kalau Bapak mengatakan Yesus hanyalah seorang anak manusia biasa ya. Sekarang saya mau nanya Pak, ya Bapak menyetarakan Yesus kami itu hanya seperti Nabi Bapak gitu kan. Sekarang saya mau nanya Pak, boleh kan saya mau nanya? Boleh nggak Pak saya tanya Pak? Boleh. Ya, Rasul mana yang memiliki malaikat? Ya, Yesus itu malaikat di udara itu dia yang punya Pak. Ya, Rasul mana yang memiliki kerajaan Allah? Ya, Yesus itu pemilik kerajaan Allah, Pak. Rasul mana yang pemegang kunci kerajaan maut, kerajaan neraka itu dia yang punya kuncinya, Pak. Ya kan? Ada lagi Bu, ya, Rasul yang lebih hebat dari itu. Ya, dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Tuh Rasul mana yang akan datang di awan-awan itu dalam kemuliaannya dan bersama malaikat.
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini perkataan Yesus loh, yang Bapak bilang dia cuma manusia biasa, cuma mengaku utusan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, ada lagi yang lebih hebat dari itu tentang Yesus. Manusia, ya. Lalu sebab anak ini katakan ya, dikatakan di sini yang anak manusia. Pada waktu itu orang akan melihat ya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, sekarang saya mau tanya Pak, ya, manusia mana yang berkuasa menebus dosa, mengampuni dosa, menetapkan dosa dan menghukum dosa? Yesus adalah pelakunya Pak. Dia menghukum dosa, menetapkan dosa, dia menebus dosa, dia mengampuni dosa Pak. Anak manusia satu-satunya dosa adalah Yesus. Ini perkataan Yesus loh. Ada yang lebih hebat gak? Yang lebih hebat yang Yesus punya selain yang Ibu terangkan itu hanya itu. Loh, sekarang dia akan menghakimi ya. Yesus mengatakan Yesus yang akan datang di kitab Bapak sendiri mengatakan bahwa dia akan datang ya. Imam Mahdi itu akan datang yang membunuh dajjal gitu. Tetapi jelas ya dialah yang akan datang di awan-awan nanti gitu kan. Walaupun kalian mengatakan untuk membunuh babi-babi, membunuh dajjal-dajjal, tetapi apakah manusia bisa kayak gitu Pak E? Aku nanya, apakah itu manusia datang dengan malaikat tentara-tentara kerajaan langit itu, apakah itu manusia Pak E? Ada lagi yang tercatat di kitab Bapak akan membunuh dajjal, apakah itu manusia Pak E? Dan pertanyaan saya, kenapa Muhammad yang datang, kenapa bukannya Allah yang datang di langit-langit itu, tetapi Isa loh Pak E? Isa loh, ini kejadian penting ya, momen terbesar dalam kehidupan manusia di mana orang akan melihat Tuhannya muka dengan muka. Kalian akan menengadah ke langit dengan kekuasaan malaikat-malaikatnya. Itu Isa loh Pak E, bukannya Allah, bukan juga Muhammad. Muhammad sedang tidur di kuburan sambil menunggu akan dihakimi gitu loh. Benar loh, karena dia manusia biasa. Dia sekarang sedang menunggu hari penghakiman di mana Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi yang akan mengadili seluruh isi dunia ini, yang akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya itu adalah Yesus menghinakan itu. Tapi jelas kalian akan dilempar loh Pak, karena tidak ada penghujat Tuhan Yesus yang masuk surga, tidak ada, kecuali dia bertobat. Nah, ibu sekarang lagi menghujat jawab Yesus. Saya Pak. Ya tidaklah. Ibu sekarang menghujat Saya Yesus. bicara kebenaran. Loh. Tidaklah. Ibu mengatakan Yesus itu adalah pencipta alam semesta yang usul jadi manusia kan? Iya. Di mana Yesus ajarkan itu? Hah? Di mana Yesus ajarkan? Di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah pencipta alam semesta yang nuzul menjadi manusia? Kapan Yesus ketika dia mengatakan kamu akan mati dalam dosamu, tetapi di dalam Yohanes 8 ya ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosamu itu artinya dilempar ke neraka. Sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, apabila kamu nggak percaya ya Pak itu akulah dia. Dia di dalam perjanjian lama itu YHWH orang-orang Yahudi juga tahu ya. Karena Daud juga mengatakan ego emi. Anihu, Daud itu banyak dikasih manusia di dalam nih kitab konteksnya. Bahasa Ibrani yang mengatakan ini Anihu, kan dia akulah dia. Debat lagi. Kalau dikatakan siapa yang menyembuhkan orang yang buta ini, Yesus menjawab ego emi, akulah dia. Siapa yang membuat orang lumpuh ini berjalan? Ego emi, akulah dia. Tapi ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, adakah Yesus mengatakan ego emi? Nah ini buka aja coba, tolong buka aja ayatnya, kita baca aja bawahnya. Karena itu tadi, Buti. Kepadamu, sebentar. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Lalu dikatakan itu dia itu siapa? Jelas ini ya, ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia atau Yesus berbicara kepada mereka. Jelas ada konfirmasinya ayat 27. Dia di situ adalah Bapa. Orang-orang lalu kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan
Sebentar, apabila kamu Siapa telah yang meninggikan menyembuhkan anak orang buta manusia, ini? barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Nah ini dia ya, akulah Ya. dia. Nah dia langsung bicara lagi Dia dengan kapasitas siapa manusia. yang dicari oleh Bani Israel, yang ditunggu Udah oleh dikatakan Bani begini Israel? nih. Iya, yang Ya. ditunggu di situ kan Mesias, Bu. Mereka tidak mengerti bahwa ia akulah berbicara Mesias, kepada maksudnya. mereka tentang Bapa, Bukan Pak akulah Hasem, bukanlah tentang aku Bapa, Pak Yodepape. syukur mau terima, kalau enggak ya suka-suka. Jelas di sini Alkitab mengatakan konfirmasinya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Oke? Iya, Bapa mana siapa di situ? pernyataan Jelas lagi Yesus? ada konfirmasinya. Mana Bapa pernyataannya yang tadi? telah mengutus. Tadi katanya Ibu, Tuhan datang sendiri. Nah, itulah Yesus. Mana pernyataan Yesus? Dan ia Malah dia telah mengatakan akulah dia. Dia siapa? Akulah dia. Nih ayat 29. Dia anak seorang tukang kayu. Dia anak Maria. Nih ayat Dia 29. anak tirinya Yusuf. Dan Dia ia yang yang menyembuhkan telah penyakit. mengutus aku. Dia yang menyembuhkan Pak. Lazarus. Bukan dia pencipta alam semesta, Buti. Nah, mau selamat ya terima, kalau enggak yang nggak bisa dong. Kita nih yang jelas nih. Dan ia yang telah mengutus aku. Nah, ya, dia kan? siapa? Ada dua konfirmasinya, Pak ya. Tentang dia Bapa, siapa? lalu yang mengutus aku. Emang siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Ya, iya memang. Dan ia yang Bapak telah mengutus aku. Nah, terus mana pernyataan Yesus bahwa akulah dia. Dia siapa? Siapa? Dia yang... Jangan Ibu sambung-sambungkan semua kata dia lantas kemudian dia itu adalah Bapa. Tidak, nggak bisa. Karena banyak pernyataan-pernyataan para nabi mengatakan akulah dia. Aniho, kata aniho di dalam kitabnya Bani Israel itu bertaburan, Buti. Bukan berarti aniho itu berarti merujuk kepada Allah, merujuk kepada. Nah sekarang Pak jawab saya ya dengan berani ya, dengan kesatria, dengan kegagahan, dengan kehebatan ya. Jawab saya ya. Dengar, jawab saya ya, tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan keberanianmu ya, jawab saya dengan berani. Ketika Yesus mengatakan akulah dia siapa? Dan dia yang mengutus aku. Silakan jawab, siapa? Akulah dia siapa? Dia yang mengutus aku. Jawab saya, siapa yang dikatakan oleh Yesus yang mengutus dia? Silakan jawab. Itu saja. Dia yang mengutus Yesus adalah satu pelengkum. Dia yang mengutus. Mau dijawab nih atau mau? Iya, dia siapa? Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus Yesus adalah bukan Yesus. Itu udah pasti tuh Buti. Jadi Ibu orang gimana jelas tuh? Alkitabnya itu apa Alkitab sudah mengatakan. Bagaimana ceritanya Ibu mengatakan bahwa yang mengutus Yesus adalah Yesus, sementara bermandikan dia dalil Bapa, di dalam kan kitab Yesus Anda. Nih, dan Bapa yang mengutus aku nih, tak unjukin ya. Bapak siapa? Bapak itu pengutus Yesus. Oke. Iya betul. Berarti Bapak itu bukan Yesus. Gimana sih, Bu? Bapak yang kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terus mana Bapaknya di situ? Melainkan dialah yang mengutus aku. Ya, ayo. Itu dia, akulah dia. Aku datang dia bukan atas kehendakku sendiri. Terus atas kehendak siapa? Makanya bukan atas kehendaknya Yesus. Ya, makanya aku bilang atas kehendak Yesus atau atas kehendak Bapa Yesus itu datang. Kami mengenal Tuhan. Jangan disama-samain dengan Tuhanmu, Pak, ya. Loh, kami ini kita berbicara mengenai dalil di dalam kitabnya, Ibu. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak dialah yang mengutus aku. Nah, siapa aku? Siapa dia? Siapa aku? Siapa dia? Coba Buti. Nih, jawab saya. Akulah dia. Ini jawabannya. Yohanes 8 ayat 42 itu jawabannya. Ya, kehendak dan dia yang mengutus aku. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Siapaku di sini, Buti? Kehendak Yesus sendiri, ya dengar ya. Iya, siapa? Yesus itu adalah aku datang utusan, bukan atas kehendakku sendiri. Siapa aku di sini? Kehendak Yesus, bukan kehendak Yesus, karena Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia menjadi anak Allah. Kami berarti Yesus bukan firman. Dulu. Kami berarti Yesus bukan firman.
kami mengenal konsep yang namanya Allah Tritunggal. Yesus itu adalah anak Allah, Bapa itu adalah Allah Bapa. Kalau Ketika dia Yesus datang dan menjadi Bapa manusia, itu satu dia adalah hakikat, manusia. Bu Uti, kalau Yesus dan Bapa itu satu hakikat, maka tidak ada perkataan Yesus seperti ini. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Katanya hakikatnya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku? Ada apa? Ya karena memang kami kan mengenal Tritunggal itu 3 pribadi, Pak. Iya, Tetapi satu saya hakikat, ngerti, pribadinya Bu Uti, sebagai saya anak ngerti. manusia. Sebagai Berarti anak manusia, pribadinya- dia diutus. Nih, tetapi Berarti apa pribadinya Yesus berbeda dengan pribadinya katanya Bapak, mau bertanya. Nih, ntar ya. Baca Roma ya, tak baca aja ya. Aku kasih ayat-ayat aja. Aku kasih ayat aja. Mau Paulus kek, mau apa kek. Itu yang kami imani, itu yang kami percaya. Jadi kami pakai itu ya. Jangan menyalah-nyalahkan ayat orang ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, udah selesai di situ sebenarnya. Iya, tetapi kehendak dia yang mengutus aku. Nah, siapa dia dan siapa dia. aku? Mau dikemanain? Pak, siapaku dan siapa dia? Yesus? Enggak, aku mau nanya mau dikemanain perkataan Yesus? Aku datang berdasarkan kehendak dia yang mengutus aku dan dia adalah satu. Itu dia yang mengutus aku adalah dia. Itu Anda saja, katanya penatua, saya tanya, siapaku dan siapa dia di situ? Aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana Bapak mengartikan bagaimana ayat Anda ini? bisa mengartikan mereka Allah satu Bapa sementara dan Bapa. Yesus, dengar Bu, Yesus datang bukan atas kehendaknya. Ya memang. Nah, terus bagaimana Anda bisa mengartikan aku dan Bapa adalah satu? Kok saya sementara kedatangannya bukan atas kehendaknya. Saya di mute ya. Yesus datang mana ayatnya? Mana ayatnya? Bukan atas kehendaknya ya. Sekarang kamu mengatakan bahwa itu 2 oknum yang berbeda. Ketika dikatakan aku datang dan keluar dari Bapa, aku tidak bisa berbuat apa-apa ya kan? Aku tidak berkata atas diriku sendiri. Apa yang diperbuat itulah yang diinginkan Bapa. Itu kan perkataan dia sebagai anak Allah. Anak Allah itu memang sekarang dia sebagai anak Allah, apakah dia adalah Allah itu sendiri? Iya, itu kan hakikatnya aku datang dan keluar dari sebagai anak Allah menurut Anda, apakah dia Allah itu sendiri? Itu namanya itu konsep Bapa. Apakah dia Allah sendiri? Enggak, itu dia adalah satu hakikat dari itu Bapa. Dia adalah firman-Nya Bapa. Alkitab telah menulis. Bapa. Dia adalah sudah menjawab kan? Berarti dia bukan Bapa. Yesus itu aku datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah. Berarti Ibu sudah menjawab bahwa aku bukan Bapa. Udah selesai. Gimana lagi tuh? Apalagi yang Anda ingin jajakan? Ayo Bu. Ayo Bu Uti. Sementara. Aja Om Pas, saya kasih. Sementara pengajaran Bapa atau Allah di dalam kitabnya Bani Israel menerangkan dengan jelas, valid, absolut kalau dia adalah satu-satunya esensi. Tidak ada dua-duanya. Tak ada dia itu anak Tuhan atau Tuhan anak atau dia jelma menjadi manusia, nggak ada itu. Dan Yesus pun tidak pernah mengajarkan itu. Kalau saya di mute saya nggak mau nih. Saya di mute terus saya ngomong nyoceh dari tadi. Di mute bagaimana sih, curang banget. Jangan di mute. Bentar, Bu. Mungkin ada kesalahan teknis, Bu. Tolong teman-teman khusus ya. Orang udah ngoceh-ngoceh dari tadi ternyata nggak didengar mau di mute. Jadi begini Pak. Itu tadi di mute saya berapa lama? Nih sekarang nih. Kemudian mengaku di mute, Bu. Loh apaan dimaku di mute? Ini kan ada layarnya bisa kelihatan. Gimana sih? Ya ini Pak Juma ya, jawab saya ya, bagaimana Bapak mengatakan dia hanya manusia ketika dialah yang mempunyai kerajaan sorga, ketika dia mengatakan aku dan Bapak adalah satu, ketika dia itu mengampuni dosa, ketika dia itu berkuasa melempar Pak Juma ke neraka, ketika dia datang bersama malaikat-malaikat yang lengkap dengan saya jangan di-mute apa teman-teman? Jangan di-mute ya sudah, saya juga siapa dia itu bicara, ya? Teman-teman. Coba jangan ya. di-mute. Ya coba jawab. Ya Buti. Ya terima. Anda kalau coba. Terima. Saya kan minta tadi kepada Ibu. Coba tunjukkan apa yang luar biasa dari di semua yang Ibu terangkan itu tentang Yesus. Nah, luangkan semuanya. Dia punya kuasa, dia punya malaikat, dia punya berkuasa di dunia, di surga dan seterusnya. Masih ada yang lebih hebat. Terus saya di mute lagi nih gimana sih? Iya, tadi juga saya di-mute terus. Itu barusan saya buka lagi. Gimana sih? Nah, ini Pak ya, kalau Pak. Nggak ada yang mute, Buti, nggak ada yang mute.
kalau Pak ini ya, kalau Pak Juma bilang apa sih kelebihan Yesus ya, sekarang saya mau tanya ya Pak ya. Sekarang saya cuma minta Ibu Uti tunjukkan kelebihan Yesus yang luar biasa itu yang mana. Saya bicara nanti Pak ya. Saya buat Ibu salto-salto setelahnya. Coba sekarang tunjukkan. izinkan saya bicara ya. Ketika Bapak mengatakan Bapak merendahkan Tuhan hanya sebatas Nabi seperti Nabi Bapak, sekarang apa kelebihan Nabi Bapak? Ibu yang merendahkan Tuhan menjadi sosok yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ibu loh, bukan saya. Saya tanya Justru saya yang membela Tuhan. Tuhan tidak mungkin datang atas kehendak orang lain. Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin ketakutan terhadap malaikat. Yang merendahkan Tuhan itu Ibu. Tuhan mati terkutuk di atas tiang salib. Itu siapa yang punya konsep? Ibu yang punya konsep. Saya nggak mau menghinakan Tuhan pencipta semesta dengan rendah seperti itu, Bu Uti. lagi, gimana dong? Di-mute lagi. Bu Uti, di alasan kamu itu statusnya Saya kasih unjuk layarnya ya. Itu lihat, kamu statusnya CEO-host nggak ada. Ngawur, saya mau ngomong nggak itu. Bisa, saya juga bisa nindis. Itu tak beri status CEO-host itu. Itu untuk menghindari fitnah ya. Nah itu saya bisa mute sendiri diriku. Artinya Bu Uti itu bisa berbicara tanpa ada yang bisa mute. Kalau nggak di-mute sendiri. Itu statusnya sudah. Masih ada yang lebih hebat dari Yesus membangkitkan Lazarus, punya malaikat. Masih ada yang lebih hebat. Itu. Bentar, bagaimana? Bentar tuh. Itu di-mute sendiri tuh. Statusnya CEO host loh itu. Bisa dibuka sendiri, ditutup sendiri bisa. CEO yang lain tidak akan bisa memute. Saya juga bisa begitu. Mana? Buti ada yang lebih hebat dari itu status dia itu CEO host. Tes Buti, tes dulu. Status dia itu CEO host. Sendiri. CEO host nggak akan bisa di mute. Buti fitnah, Buti. Yang lain salah. Aja kamu bilang saya fitnah, Kak. Saya di mute kok. Enak aja. Saya nggak tahu saya host mana sih, ada host-hostan. Sekarang saya mau ngomong sama Pak Juma ya. Pak Juma, jawab saya. Pak Juma jawab saya. Jangan terlalu sering Pak menghina Tuhan, bahaya Pak. Bapak ini yang menghina Tuhan itu Ibu Uti yang mengatakan pencipta alam semesta itu dipotong kulitnya pada hari ke-8 Ibu. Sorry yang Tuhan pencipta alam semesta pernah mati Ibu. Yang pernah ditampar, diludahi, diseret tentara Romawi, Ibu yang mengatakan itu. Ibu yang menghina Tuhan. Sorry ya, bukan saya. Semua ada di Alkitab kami. Kenapa itu dilakukan ya? Karena Anda yang menghina Tuhan berarti. Jangan tuduh saya, Bu Uti. Nggak bagus gitu. Sebentar. Karena memang dia harus jadi manusia dan dia mati harus berarti mati. Yang mengharuskan Tuhan dihina itu Ibu. Males ngomongnya. Kasih kesempatan orang ngomong dong. Jangan tuduh saya menghina Tuhan, itu fitnah. Justru saya saat ini berusaha memuliakan Tuhan supaya tidak dimanusiakan. Ibu berusaha memanusiakan Tuhan. Sekarang begini Pak. Sekarang begini Pak ya. Bapak nggak bisa jawab saya ya. Loh, kok nggak bisa jawab gimana? Giliran saya menjawab, Ibu larang saya bicara. Zuma hari ini tertawa terus. Di-mute lagi. Ya jangan diapa-apain di-mute lagi. Ya ampun, sekarang ini nenek tua ini. Maaf ya saya katakan apa. Nenek tua enak aja memang. Ya memang. Ini kamu gadis manis lah, jangan dibilang nenek tua. Gadis manis. Kalian ini emang. Nih sekarang Pak, kalian saya ini mau kamu tanya. Ini yang memfitnah. Enggak ada yang memute loh itu. Status kamu itu CEO host. Saya nggak ada yang kasih tahu saya nggak tahu. Saya nggak tahu main. Saya nggak tahu kecuali di mute sendiri. Ya, saya nggak tahu main Zoom ya. Sekarang gini, Pak ya. Main Zoom itu bertahun-tahun main Zoom, nggak tahu main Zoom gimana Pak? Enggak, saya main stream ya, Pak. Kalau di Zoom itu saya masuk-masuk. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Nanti tolong lihat saya lihatnya itu ya. Lihat aja. Di sini. Kalau tahu-tahu mengatakan saya di mute termasuk memfitnah saya. Loh, memang di mute. Saya mau bilang apa kalau memang begitu? Tidak bisa tanyakan kepada teman paham itu. Ini nanti ada layarnya, nanti boleh lihat sendiri. Iya itu kamu mute sendiri itu artinya. Ya enggak lah, bagaimana saya mau ngomong saya di mute sendiri gimana? Iya kamu mute sendiri kan itu. Ngoceh teriak-teriak. Host itu tidak bisa di mute. Yang bisa memute itu Ibu sendiri. Bagaimana mungkin saya host nggak dikasih tahu? Saya nggak tahu bagaimana. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Ya. Bukan bagaimana mungkin, yang jelas Anda itu adalah host. Sudahlah ya kalian. Buti sebentar Buti.
supaya nggak ada fitnah Bu Uti. Saya udah lihat sendiri Bu Uti itu C-host, jadi nggak ada. Ya iya, saya nggak tahu kalau saya C-host dan saya tidak meng-mute diri saya sendiri. Ini ada layarnya, ini ada ininya. Tolong lihat nanti sendiri ya. Saya nggak berbohong. Saya nggak berbohong. Saya orang Kristen. Coba Ibu Uti, coba Bu Uti buka ya, dilarang bertakiah. Partisipan. Sekarang mau lanjut nggak? Sekarang saya mau tanya, saya mau lanjut nggak? Kalau nggak mau lanjut, sekarang iya mau lanjut nggak? Mau bicara esensi nggak? Atau karena mau mengalihkan nih? Kalau mau mengalihkan silakan ya. Sekarang saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya sama Pak Juma ya. Pak Juma di dalam Filipi 2 ayat 7 coba lihat ya. Excuse me, my sweet sister. Filipi 2 ayat 7 ya, coba buka ya. Kalau Bapak mengatakan silakan. dia merendahkan diri ya terserah. Ini urusan Bapak yang tidak mau terima ya. Filipi 2 ayat 7. Ya, ini ya. Ya. Nanti bilang, itu Paulus. Oh maaf, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini ada ayatnya yang mengatakan, ini, ya. Terserah ini Pak. Kata siapa? Kalau Bapak mengatakan ini kata siapa, lalu saya mau balikin. Ya, itu perkataan di Tuhan. Yang jujur aja, siapa? Ini kata siapa ini? Ini kata Paulus ya. Ingat ya, ini kata Paulus ya. Itu yang aja walaupun yang dalam rupa Allah tahu. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nih, bahkan dia mengosongkan diri dan yang berhak mengajarkan dirinya seperti ini Yesus atau Paulus? Seorang hamba. Ya, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi segala pertanyaan Bapak tentang bagaimana dia dipukulin, dia yang menangis, itu dia ini bodoh amat Yesus ya. atau Paulus. Alkitab kami telah menulis seperti itu dan Bapak satu-satunya itu dari kalian yang menolak Rasul Paulus karena Kristen itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kristen itu, ya? Ini buktinya. Ini buktinya. Ibu kalau lebih Bapak percaya Paulus daripada Yesus. Kalau Bapak nggak mau pernyataan Rasul Paulus, saya pakai Yohanes. Jangan mengelak. Ya, Yohanes itu siapa? Yohanes itu jelas murid Yesus. Silakan. Ya, satu ya. Ini perkataan Yohanes, jangan mengelak. Ayatnya ada. Silakan Bu. Mana dia? Masih belum, ntar ya, sebentar. Yohanes 1 ayat 14, bukan? Bu, dimute. Ya, sebentar. Ya, hidup itu telah dinyatakan dan kami mana dia? 1 Yohanes. Oh, 1 Yohanes. Bu, tunjukin mukanya dong, Bu. Jangan ditutup, Bu. Bentar ya. Ayatnya 1 Yohanes. Oh, sebentar, ini salah pencet nih. Bentar. 1 Yohanes berapa, Bu? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ya kan? Anak Allah, dia jadi bersikap seperti anak Allah. Telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ini kata-kata ini dahsyat, nggak ada yang bisa lawan ya. Jangan kamu bilang cuma Paulus yang bisa ngomong kayak gini ya. Dan kita ada di dalam yang benar, oke? Satu-satunya mengatakan kami ada di dalam yang benar, dan Yesus satu-satunya mengatakan akulah kebenaran, itu cuma Yesus. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, ya. Anaknya, Yesus itu anak ya. Jadi sebagai anak memang dia mengutamakan bapaknya ya. Segala pertanyaan dari Pak Juma itu hanyalah ketidaktahuan Pak Juma posisi Yesus itu yang sebagai anak Allah ya. Dan kita ada di dalam yang jadi benar, menurut di dalam Ibu anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang jadi benar. Menurut Ibu, sebentar, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau masih mau nyalah-nyalakan penulis ayat ini, itu tandanya kalian nggak punya cara lain saya tidak menyalahkan. Bela diri. Yohanes dengan jujur menerangkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Tetapi dia mengatakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia itu Yesus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Satu-satunya pemberi hidup yang kekal adalah Yesus. Di luar Yesus tidak ada di mana yang itu diterangkan? Di mana Yesus menerangkan dirinya seperti itu? Di mana? Ya, Rasul Petrus satu. Nih, saya bicara tentang rasul-rasulnya ya. Sekarang Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus mengatakan ini ya. Pernyataan Yesus dulu dong. Ada nggak pernyataan satu murid-muridnya dulu ya. Nih satu-satu ya. Oke. Para rasul. Bentar. Mana ada di sini ya. Tetapi mana dia? Oh, terbalik. Bisa para rasul.
Berarti dalil-dalil bahwa Tuhan itu cuma satu di dalam kitabnya Bani Israel itu dibantah semua ya sama Perjanjian Baru. Sebentar, saya cari ayatnya dulu. 12. Nih ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan ya. Banyak ayat-ayat yang tidak bisa Bapak ganggu gugat ya, diseleweng. Oke, tidak ada keselamatan. Nah, sekarang perkataan Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri mengatakan ya. Bentar. Apa tuh? Perkataan Yesus. Bentar, aku buka aja di sini banyak. Bentar ya. Bentar aku buka nih, lagi ini pakai HP aja. Ya. Wah, ini perjanjian lama lagi, sorry. Balik lagi, perjanjian lama salah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai masih lagi masuk perjanjian lama. Aduh, sebentar. Salah itu tuh. Iya enggak ini HP-nya perjanjian lama. Aku bacain aja deh. Ya. Tak bacain aja ya. Yesus itu siapa? Akulah roti hidup. Nah, itu Yohanes 6. Ayat berapa? Ayat 36. Ntar saya buka ya. Akulah roti. Ya, ini ya, akulah roti hidup. Banyak ya. Sebentar, ini banyak sekali ayatnya. Ini. Cuman roti yang hidup, Ibu. Kirain ya terserah. Apa? Hidup itu apa, Pak? Hidup itu artinya hidup kekal, Pak. Hidup itu kekal, artinya dari kekal menuju ke kekekalan. Harus mengerti juga, belajar bahasa Alkitab ya. Binasa itu artinya apa ya? Mati, bukannya mati kayak Bapak masuk ini, bukan ya. Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ini pernyataan Yesus yang Bapak hina-hinakan itu. Dari sorga, roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini perkataan siapa, Pak? Perkataan yang Bapak bilang rasul itu loh, cuma utusan itu loh. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Seluruh dunia ini loh, Pak. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Oke, hidup yang kekal itu artinya selamat masuk sorga, Pak Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yang Bapak bilang orang berkolor itu, dialah yang akan membangkitkan seluruh isi dunia ini pada akhir zaman. Dan dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini pada akhir zaman. Jadi nggak bisa Bapak turun-turunkan derajatnya hanya karena dia pernah mati di salib, hanya karena dia pernah pakai kolor, hanya karena dia pernah makan sama-sama kita. Oh tidak, Pak, Alkitab dengan jelas menyatakan dia telah mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Dia terjadi seperti itu hanya karena dia merendahkan dirinya. Maaf ya Pak ya, mengambil kodrat manusia. Sudah, Bu? Ya. Sudah, selesai. Bu? Ya, saya nggak mau terusin lagi, nggak ada gunanya. Boleh saya bicara sedikit? Alkitab kami dengan jelas menyatakan. Boleh saya bicara sedikit untuk membanting-banting semua pernyataan Ibu tadi? Ya, saya keluar karena Alkitab jelas mengatakan. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang saya tanya kepada Ibu, pernyataan Yesus yang tadi, yang hebat kali itu pernyataan dari dirinya sendiri atau pernyataan yang diperintahkan oleh Tuhan yang untuk dia katakan? Yesus lah, dari dirinya sendiri. Yesus itu juga berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong ya. Dengan mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Benar nggak? Melainkan apa yang aku katakan, ada apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Benar nggak? Sebentar. Benar nggak Yesus mengatakan itu? Memang Yesus, bentar, nih baca aja ayatnya. Ya. Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan selain aku. Misalnya,
Ternyata kan perkataan Yesus itu adalah firman Tuhan yang Yesus bacakan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Baca Wahyu ayat 1, bab 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Ya, kalau saya boleh jawab, boleh saya jawab. Jadi sehebat apapun perkataan Yesus yang menyebabkan ibu menyembahnya, itu hanya pernyataan Yesus yang menyampaikan perkataan Tuhan. Ya, untuk supaya legalitas pernyataan saya ini bisa valid, ibu baca Yohanes 10 ayat 34, ayat 35, ayat 36. Boleh saya jawab. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Udah selesai. Sekarang saya boleh jawab. Silakan Bu Uti. Ya, sekarang habis ini sudah selesai ya. Jadi semua ya ada ayatnya ya. Pak Juma cuma mengenal ya. Sekarang gini, ketika saya menyampaikan perkataan Yesus. Dengarkan ya. Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa ya. Apa yang kukatakan? Aku tidak berkata-kata. Ya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu si Filipus tanya, bilang sama sini, Tuhan kalau gitu tolonglah tunjukkan di mana Bapa itu Tuhan ya. Bapa yang memberikan kekuatan kepadamu itu Tuhan. Tolong tunjukkan, kami mau lihat dia. Lalu Yesus bilang apa? Bapa itu diam di dalam dirinya ya. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan segenap kepenuhan Allah itu diam dalam diri Yesus. Allah itu roh ya. Yesus mengatakan telah sedemikian jauh, telah sedemikian lama engkau mengenal aku Filipus, tapi engkau tidak mengenal aku ya. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya. Ya, terus? Ya, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, sama kan? Melainkan Bapa yang diam di dalam aku. Titik. Nah, sekarang yang diam di dalam diri Yesus itu apa? Kolose 1 ayat 15. Oke, ya. Ya, Kolose 1 ayat 15. Ya, Bapa itu, dia kenapa? Bapa itu enggak jauh-jauh, Pak. Ya enggak jauh-jauh ya, jangan dikira Bapak di dalam Al-Qur'an tadi Adinda Kelvin sudah menyatakan Allah itu lebih dekat kepada diri manusia daripada urat leher. Berarti Allah itu bersatu dengan hambanya. Terus apa masalahnya? Sorry ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Maksudnya gambar Allah maksudmu Rahim? Maaf, karena di maksudnya gimana itu? Maksudnya gambar Allah gimana maksudnya Buti? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia Yesus. Dan untuk Dia siapa ada itu? Kata siapa? Dahulu dari kata segala siapa sesuatu itu, Buti? Dan segala itu sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala. Itu perkataan siapa? Yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari orang mati, siapa, sehingga Buti? Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Perkataan siapa? Ya, lalu apa? Perkataan Yesus tadi siapa? apa, Pak? Yesus berkata, Bapa itu diam di dalam diriku. Lalu disahkan oleh yang lain. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Di dalam kitab Yesaya bahkan sudah dibuatkan ya. Kalau yang Anda pahami, kalau roh Allah ada pada Yesus, Yesus tidak ketakutan. Yesus tidak was-was. Yesus tidak mati. Karena Tuhan itu tidak pernah mati. Jadi Tuhan di dalam Yesus maksudnya apa yang diajarkan Yesus, apa yang dipekerjakan Yesus, itu semua atas perintah Tuhan. Faktanya Yesus mati. Faktanya Yesus ketakutan. Faktanya Yesus diberi kekuatan dari malaikat. Mana roh yang ada di dalam dirinya? Kalau roh itu adalah Bapa ada dalam dirinya. Bukan begitu maksudnya. Yesus mengatakan, sudah sekian lama kau bersama dengan aku, Filipus. Kenapa kau bertanya? Tunjukkan Bapa itu kepadaku. Siapa yang melihat aku, itu sama dengan melihat Bapa. Artinya, yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri. Aku melakukan pekerjaan atas perintah Bapakku. Apa yang aku lakukan bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang kulakukan atas perintah Bapa. Itu maksudnya. Aku dan Bapa adalah satu.
Bukan berarti siapa yang menampar Yesus sama dengan menampar Allah. Siapa yang meludahi Yesus sama dengan meludahi Allah. Membunuh Yesus sama dengan membunuh Allah. Bukan, Bu Uti. Yesus makan bukan berarti Allah itu makan. Sekarang bukan jawab begitu saya, Pak. maksudnya. Udah. Sekarang jawab saya. Habis ini udah ya. Sekarang jawab saya. Kalau itu bukan berarti aku dan Bapa adalah satu. Yesus dengan jelas mengatakan ya. Yesus dengan jelas. Apalagi itu? Apalagi yang Yesus katakan? Jangan di-mute. Jangan di-mute dirinya sendiri. Bunuh diri ini nama ini. Aduh. Hai. Bukan sendiri kasih roti. Kenapa dia mute? Kasih roti hidup. Nanti dia pikir kasih roti hidup. Jangan berisik. Nanti di-mute itu loh. Nanti dikira kita yang mute lagi. Tuh, di-mute sendiri tuh. Udah di-mute sendiri tuh. Nanti sebentar lagi. Siapa yang memute jangan di-mute dong sebentar lagi tuh. Padahal di-mute sendiri tuh. Ampun saya, tangan saya diam-diam aja. Ya, sini ya. Pak Juma, tolong Pak ya. Zuma, Kalau ya. Bapak mengatakan itu manusia biasa, jawab saya. Pernahkah Muhammad memberikan hidup yang kekal kepada kamu kalau dia setara Muhammad? Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini perkataan Tuhan loh, Pak. Sorry ya kalau Bapak merendahkannya. Ya, Bapakku yang memberikan. Ibu yang merendahkan Tuhan, Bapakku yang memberikan mereka lebih besar daripada siapa. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Dua-duanya pemberi hidup yang kekal. Lalu apa kata Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Itu dia. Sama-sama berkuasa ya. Di dalam Yohanes yang Bapak bilang Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Mari kita baca ya konteksnya. Mari kita baca. Jangan ngumpet, jangan takut ya. Beranikan dirimu ya. Lihat jualan obat Ibu. Ya. Oh ya, ini ya Yohanes 5 ya. Yohanes 5 ayat 30. Bukan, ayat berapa itu? Oh, ini ayatnya yang ke ini. Yohanes 5, Buti. Yohanes 5. Ya. Sebentar ayatnya ini, kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya inilah ini fakta Yesus yang sebenarnya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu. Dia ada yang mengatakan seperti itu. Dari dirinya sendiri. Jikalau tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Bapak. Ya. Nah, dengarkan. Artinya ada gurunya toh. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Nah, sorry ya. Semua yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu heran. Justru dia bisa melakukan yang lebih besar dari Bapa. Oke? Sebab Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, ya, oke? Kuasa Bapa. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dua-duanya sama, persis sama ya. Persis sama ya. Bapa tidak menghakimi. Nah, ini bahkan lebih tinggi Yesus. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, sorry ya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, oke. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku dan Bapa adalah satu ya. Itu dia Pak ya. Jadi Yesus berkata-kata hanya dalam kapasitasnya yang sebagai anak Allah yang tunduk kepada Bapanya dan dia telah menjadi manusia. Tetapi itu juga dulu, sekarang dia di sorga, siap sedia akan datang dengan kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Itu pasti Pak. Ya, itu pasti. Itu adalah kepastian yang tidak bisa dihindari ya. Selamat malam, saya sudah selesai. Silakan bertanya. Jangan dulu, Buti. Kalau kata Yesus, Buti kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kembar tadi kembar itu. Aduh, Buti. Ya, silakan Buti. Yang pasti, Buti, apa yang dikatakan Yesus itu semua adalah berdasarkan perintah Tuhannya, bukan berdasar atas perintah dirinya sendiri, Buti. Ya, jadi kami umat Islam itu, jadi kita umat Islam itu memahami dengan benar, Yesus itu wakil Tuhan. Artinya, ketika Yesus pun, meskipun, sekalipun, bahkan
Bahkan ketika Yesus mengatakan, sekiranya dia mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka kami umat Islam tidak akan pernah menganggap bahwa Yesus itulah Tuhan. Karena sejatinya Tuhan itu bukan manusia. Faktanya Yesus manusia. Dan faktanya lagi, secara data Yesus mengatakan, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi wajar ketika dia mengatakan, akulah Tuhan, pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan selain aku. Wajar. Tapi itu pun Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya mengatakan, Tuhan Bapa berkuasa, aku juga berkuasa. Apa yang Bapa kerjakan, aku juga kerjakan. Akulah Alfa dan Omega. Itu mah biasa. Itu biasa karena dia hanya sebagai penyampai firman. Apa yang Tuhan ingin kehendaki disampaikan oleh Yesus kepada manusia, itulah yang Yesus sampaikan. Akulah Tuhan, akulah Hasem, akulah Allah. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW menerangkan apa di dalam Al-Quran. Innani anallah. Coba. Rasulullah Muhammad SAW di Mekah dia berkata di depan orang-orang Quraisy, aku inilah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian orang-orang jahiliyah datang berbondong-bondong kemudian menyembah Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah Quraisy tidak seperti Anda, Bu Uti, menyembah manusia. Padahal data demi data Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kurang apa lagi? Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan suci dari sifat seperti itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Tuhan yang benar, suci dari perilaku seperti itu. Meskipun dia mengatakan akulah Alfa dan Omega, meskipun dia membangkitkan orang mati, meskipun dia mengatakan akulah roti yang hidup, akulah roti yang hidup, makanlah dagingku, isaplah darahku, meskipun dia katakan itu, Yesus tidak pernah menghinakan Tuhannya. Yesus tetap mendudukkan Tuhannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku utusanmu. Artinya Yesus mendudukkan Tuhannya sebagai Tuhan, mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Siapa yang menuhankan utusan Tuhan, neraka jahanam menunggunya. Demikian. Terima kasih. Demikian juga Mas Juma. Ini pride-nya ini. Jangan di-mute dong, jangan di-mute. Ya, pride-nya sudah kabur ini. Sampai saya ngomong dulu bentar ini. Kabur. Izin. Tadi Ibu Uti mengatakan gini, aku dan Bapak adalah satu, apa yang dikerjakan Bapak aku juga kerjakan. Seperti ini ada dua menara kembar nih. Bapak dan Yesus sama, satu gitu. Terus giliran kalau ditanya, terus yang mana yang kau sembah? Bapak atau Yesus? Bingung. Yang mana yang menciptakan alam semesta? Bingung. Ya udahlah, kita saksikan sendiri Mas Andi juga Mas Juma. Ya. Setelah terpojok dengan berbagai alasan mengatakan di-mute padahal nggak ada yang di-mute, seperti memfitnah kita di sini, ya itulah pikiran-pikiran mereka ataupun kelicikan mereka itu. Kalau mereka kita ada di sana, itu jelas kita di-mute. Kita di sana nggak pernah dikasih status C-host. Di sini Bu Uti Wati Wamena sudah saya kasih status C-host. Artinya tidak ada yang bisa memute. Tapi dengan semena-mena dia mengatakan saya di-mute itu alasan saja itu. Saya nggak diberi kesempatan bicara. Dari tadi dikasih kesempatan bicara loh itu tadi. Nggak ada yang bisa memute. Aduh, saya kenapa di-mute, Bang? Nggak ada. Jadi sekali lagi, apabila di luar sana ya, di sini nggak ada yang memute pembicara ya. Narasumber pun siapapun itu narasumber, tidak ada yang memute. Diberikan satu lagi Bang Handi. Dia katakan tadi, saya melakukan pekerjaan seperti apa saya melihat Bapak melakukan pekerjaan itu. Nah itu gimana itu? Yesus diseret, Bapak diseret. Yesus disalib, berarti Yesus sebelumnya melihat Bapak juga disalib. Waduh, gawat ini. Ini benar-benar penghinaan terhadap Tuhan sebenarnya. Betul. Makanya tadi ketika saya dituduh sama Ibu Uti, kamu itu merendahkan Tuhan lah. Kita ini sudah berusaha memuliakan Tuhan dengan tidak menjadikannya sebagai makhluk. Justru dia yang berusaha menjadikan Tuhan dibunuh. Gimana sih? Ya itu tadi. Apa yang dikerjakan pisang saya.
Apa yang dikerjakan anak, dikerjakan bapak. Jadi kalau anak tidur, bapak tidur. Logikanya terbalik gitu. Itu jangan-jangan itu roknya dipakai baju, bajunya dipakai rok gitu. Lebih baik Banjul ditampilkan dulu kalau video-videonya untuk masjid kita di sana dilaporkan dulu. Terus kemudian udah ya disiarkan aja untuk videonya. Ntar ya, berhubung ini nggak bisa share screen karena ada 2 device yang kuanukan ini. Tolong yang lain bisa nggak nih? Aku live 2 device ini. Pak Ian bisa? Ada yang punya datanya? Sebentar ya, bentar. Memang agak lambat sedikit ya. Ya nggak apa-apa. Sabar. Jadi buat yang masih nonton di live YouTube, jadi kompilnya yang ada di nama channel yang ada di layar Anda ini. Oke, nasinya sih ketuanya yang promosiin. Baik, di sini akan saya share screen ya. Ntar yang ini OBS-nya tak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar ya. Ada Pak Yudi. Ini udah kelihatan ya? Dah. Ini pembangunan masjid yang sedang berlangsung. Ini udah digali. Ini bentar. Fondasi. Mas Adi, mungkin bisa diperbesar Bang Jil. Ini kita perbesar. Ini pondasinya kita bikin yang besar ya biar kuat ini. Ini sudah mulai pembangunan ini, sudah mulai digali dan sudah mulai dicor. Yang ini juga ini penggaliannya sudah mulai dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Desa Kepo program kita ini. Ini mulai mengecor dan sumur kemarin yang kita dapatkan ini sumurnya, alhamdulillah sudah airnya keluar. Alhamdulillah, masya Allah. Ini sudah keluar. Besar Pak Jul. Kurang besar ya, nggak bisa dibesarkan lagi nih. Oh ya wes, nggak apa-apa. Dan ini galiannya, lihat dalamnya kita gali lebih dalam lagi karena letak tanah di sana itu tanahnya bergerak, jadi kita bikin 80 cm kedalamannya itu dengan lebar 50. Jadi kita perkokoh bangunan pondasinya biar bisa seumur hidup di sana ini. Kita perkokoh memang di sana. Karena letak tanahnya labil. Kurang dalam. Ini pasir yang barusan tadi dikirim nih pasirnya. Dan ini masyarakat di sana sampai malam hari itu turut bekerja di lembur. Tapi ini sistemnya gotong royong teman-teman. Sistemnya gotong royong. Ini juga ini. Dan ini pemesanan material tadi. Dan ini sampai malam hari. Sampai malam hari itu dikerjakan oleh mereka. Saking pinginnya punya masjid. Ini malam hari. Sampai jam 11 malam mereka itu kerjanya. Dan ini masih dikerjakan malam hari, masih dikerjakan ini. Untuk mengejar target. Tuh, yang ini masih belum, insya Allah besok sudah mulai dicor lagi yang ini, kedalaman 80 cm, lebar 60 nih kalau misalnya lebarnya. Tuh. Itu laporannya dari Desa Kepo. Silakan dulu Mas Adi, kalau saya mau ini dulu. Ya, baik, makasih. Yang teman-teman yang sudah berdonasi laporan untuk sementara untuk itu. Jadi apapun itu kami akan tulis secara terperinci donasinya ya. Terus masih dibuka donasi kok untuk ini semua karena ini masih dalam tahap fondasi. Seterusnya akan kami tinggikan dan jadi sebuah masjid untuk teman atau saudara kita yang di sana. Sekali lagi di sana itu ada 500 kakak yang belum pernah ada masjid. 400 kakak Mas Andi. 400 kakak. Di sana itu ada 1 kakak yang murtad. Menurut informasi. Jadi kalau untung kita belum terlambat. Jadi bisa menyelamatkan saudara-saudara kita di sana keterbelakangan tentang Islam. Ya itu saja, mudah-mudahan semuanya yang telah berdonasi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang berlimpah. Semoga bisa berdonasi. Amin. Ya kami tetap membuka rekening donasi sampai masjid ini bisa berdiri.
Dan alhamdulillah proses pengecoran sudah terus berlangsung, sudah 5 hari besok. Moga-moga 1 minggu ini sudah selesai pondasinya. Habis itu kita pasang slope, terus naik ke atas. Kita pakai program. Pertama ini program untuk pondasi, setelah itu program untuk dinding dan seterusnya. Jadi kesempatan untuk teman-teman yang ada di luar sana ikut berdonasi, ingin menabung di akhirat, silakan. Kami tetap menerima donasi-donasi dari rekan-rekan dan kami akan menyalurkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Desa Kepo, Kabupaten Blora. Semoga amal jariah saudara-saudaraku, teman-temanku yang dengan ikhlas memberikan donasi bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu penting buat kita semua. Demikian Mas Andi laporannya. Bang Juma, ada yang mau ditutup Bang Juma? Silakan. Oh iya, Bang. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, terkait dengan pembangunan masjid kita, ya seperti biasa saya menghimbau agar kiranya memudahkan langkah kita untuk bahu-membahu menciptakan sebuah karya, di mana karya ini nanti akan kita nikmati dunia dan akhirat. Karena itulah kemudian kembali saya mengingatkan kiranya agar memberikan ruang gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa melenturkan hati ini dengan cara bersedekah, berinfak. Dengan adanya program yang dijalankan, yang lagi kita bentuk sekarang ini, ya itu adalah wadah yang sangat-sangat luar biasa, di mana ada kegiatan yang membutuhkan uluran tangan yang sifatnya adalah untuk agama kita. Maka dengan itu saya mengetuk pintu hati para sahabat. Ayo silakan berdonasi sebelum ya semuanya sudah terpenuhi dari bangunan masjid kita ini. Saya kira begitu Bang Handi terkait dengan tema kita pada malam hari ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Keberadaan kami sebagai kristolog itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan hanya memberi peringatan saja. Bagaimana kemudian saya selalu menggaungkan bahwa kepada sahabat Kristen, berhentilah mengatakan Allah itu punya anak. Ya, berhenti mengatakan itu. Kalaupun Anda pingin kali mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, jangan mengatakan Allah. Katakanlah Bapa, atau katakanlah Theos, atau katakanlah Yahweh. Ya, untuk biasa menghargai kami umat Islam, di mana kami sangat mensucikan Allah. Karena Allah itu adalah esensi pencipta alam semesta yang tidak memiliki sedikit pun kehinaan. Apalagi sampai dia dicaci maki seperti yang tertuang di dalam kitab Anda. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian pendiri Kristen mengatakan anak Allah ini mati terkutuk di atas tiang salib dan seterusnya. Ini yang caci maki yang sangat luar biasa. Mungkin menurut Anda itu adalah kemuliaan. Tetapi bagi kami Muslim itu adalah penistaan. Itu adalah penghinaan terhadap pencipta alam semesta. Kenapa? Karena sahabat Kristen kan tahu kitab kami itu Quran, Al-Quran. Kitab kami itu Alkitab. Kitab kami itu Al-Furqan. Di mana di dalamnya masih terjaga dengan suci, dengan murni kata Allah. Di mana kami, Allah itu sudah final. Dialah Tuhan pencipta alam semesta. Yang kami sembah, yang kami sujudi. Kemudian Anda gunakan dengan cara yang tidak elok, yang dengan cara yang tidak baik. Menyebut anak Maria dengan sebutan anaknya. Ya, menyebut Allah itu sebagai manusia, nusul sebagai manusia. Ya berhentilah mengatakan hal-hal yang seperti itu. Sehingga ketika kita diskusi seperti ini, Anda pun tidak mampu mempertanggungjawabkan. Terbukti sudah berapa kali kabur. Ya, kita memberi peringatan, pernyataan-pernyataan Yesus sebagai dasar menuhankan Dia itu hanya sebagai penyampai firman. Jadi ketika Anda merasa kagum, merasa takjub, merasa wow luar biasa ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, sadarilah bahwa Yesus itu memang nabi.
Sebagai nabi berarti dia adalah orang yang manusia yang ditinggikan. Sebagai manusia yang ditinggikan berarti dia adalah manusia yang dikuduskan, manusia yang dikhususkan. Dia punya posisi khusus di mata manusia dan di mata Tuhan. Itulah Yesus yang kami sebut dengan sebutan Isa alaihissalam. Jadi wajarlah dia itu mengatakan hal-hal yang luar biasa karena dia itu memang adalah wakil Tuhan. Dia bukan seperti kita manusia biasa. Dia bisa menghidupkan orang mati, coba. Dia bisa membuat orang buta melihat. Bahkan dia mampu tanah liat dia hidupkan dengan izin Allah menjadi burung. Luar biasa dia itu. Tapi janganlah kemudian keluar biasaannya itu membuat kita lupa bahwa dia hanyalah utusan. Padahal ada ratusan dalil yang Yesus katakan di dalam konsep Anda, tinta merah itu perkataan Yesus, yang menerangkan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Kalau dia anak manusia sudah pasti bukan Tuhan. Jadi tolonglah ya, kita ini bernegara, berbangsa, mencintai negara ini tentu kita mau mewujudkan saling sayang menyayangi antar anak bangsa. Nah, untuk mewujudkan itu, kita masing-masing punya keyakinan. Keyakinan inilah kita jaga dan kita saling menghargai keyakinan itu. Kami umat Islam memang terkadang mungkin over di dalam mengatakan sesuatu terhadap iman sahabat Kristen. Itu apa penyebabnya? Itu apa penyebabnya? Coba disadari dulu. Kami tidak pernah menghina, ya kami tidak pernah merendahkan, ataupun menganggap bahwa sembahan Anda itu seperti yang Anda pikirkan dari kami. Tetapi kami hanya memberi peringatan. Nah, kenapa Anda tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Buddha? Yesus itu adalah Brahma. Yesus itu adalah Theos yang datang dalam rupa manusia. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa Allah itulah sebutan yang paling tepat untuk pencipta alam semesta. Bukan Anda sebut dia adalah Buddha atau Siddhartha Gautama, bukan. Tapi Anda menyebutnya Allah. Artinya bahwa kesucian daripada Allah itu ingin dinodai dengan itu. Karena itulah kemudian ya saya sebagai bagian daripada saudara Kristen, bagian daripada sebagai saudara Muslim, ya sekedar mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan saat sekarang ini, berdebat, ya, bukan mencari kalah ataupun menang. Kehadiran kami hanya sebagai pemberi peringatan. Kenapa harus ada seperti itu? Itu anjuran kitab suci kami. Karena ketika Anda berbicara, oh kami tidak bersentuhan dengan Isa, tapi faktanya Anda mengambil Allah, mengambil kata Alkitab, mengambil kata Rasul. Berarti mau tidak mau kami harus terlibat di situ. Ya, saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya kepada para guru yang ada di sini, pada sahabat-sahabat saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau dari tadi saya sering tertawa cengengesan karena saya merasa lucu dengan Bu Uti. Ya, saya mohon dimaafkan untuk itu. Kepada sahabat netizen, Anda hebat luar biasa. Anda adalah sahabatku yang luar biasa. Saya bisa karena Anda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali ke moderator, saya juga mau menghimbau kepada teman-teman, terutama Lembaga Alkitab Indonesia, rencana akan merevisi Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2022. Ya mohon diperhatikan himbauan kami untuk supaya mempunyai jati diri lah untuk menerjemah. Hilangkanlah kata-kata Al-Quran di dalam Bible Anda. Karena setelah kita pelajari diskusi bertahun-tahun bahwa kata-kata yang Anda pinjam itu original teks di PLBPB itu nggak ada. Jadi janganlah mempunyai sesuatu hal-hal yang terselubung di dalam ini. Lebih baik kami sebagai Muslim menghimbau, jadilah Kristen yang mempunyai jati diri. Pakailah apostolos menggantikan kata rasul, kembalilah pakai kata Hasem atau Theos untuk mentuhankan siapapun yang Anda tuhankan itu. Dan yang bersenggolan dengan istilah dalam Islam seperti Alkitab, Firman, dan Nabi dan seterusnya. Supaya apa? Supaya dalam diskusi ke depan Anda mempunyai jati diri untuk berdialog dengan kita. Jadi tidak ada senggolan-senggolan lagi seperti itu. Menurut Bang Juma tadi, saya setuju dengan itu bahwa kami tidak mau menista Anda. Anda sendirilah yang menista.
secara tidak langsung Anda meminjam kata Allah terus mempunyai atau mengatakan punya anak dan digantung di tiang salib, dinistakan dan seterusnya. Kita sudah deal di Islam surat Ahlilas itu, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang setara dengan dia. Kalau istilah ini Anda pakai di Bible, ini sangat menyakitkan sebenarnya. Boleh Anda berkaca kepada tetangga kita di Malaysia yang sudah memberikan semacam solusi kepada pemerintah setempat. Alhamdulillah di sana sepertinya kata Allah sudah tidak ada dalam Bible di sana ya. Kami di Indonesia masih sangat tinggi toleransinya, tapi kami hanya bisa menghimbau kepada lembaga Alkitab Indonesia supaya kembalilah kepada jalan yang benar. Raihlah atau jadikanlah Bible Anda sebagai Bible sejati Anda. Jangan bersenggolan dengan kitab suci kami. Tapi kalau ini Anda tidak lakukan, ya sampai dunia ini kiamat akan kami terus merespon dan kami tiap hari akan meluruskan. Supaya apa tujuannya kita di sini sebagai kristolog, supaya teman-teman di luar sana, saudara-saudara kami, jangan dikelabui dengan semacam, wah ini sama nih, gitu loh. Apalagi dalam gereja Anda membacakan ayat suci Al-Quran, seperti Bambang Nursiana yang sering membaca ayat Al-Quran, kurangilah untuk itu. Kenapa sih enggan berbicara Hebrew? Kenapa sih enggan berbicara Yunani gitu? Seperti Yohanes 1 pasal 1, bacalah dengan Yunani. Enggak perlulah nyinggung-nyinggung terlalu ke Islam-Islaman, mulai dari segi pakaian dan seterusnya, seperti Pak Pitro. Setiap mengupload sesuatu di grup WA selalu berbahasa Arab. Kenapa jijik ke Anda berbahasa Yunani? Jijik ke Anda berbahasa Hebrew? Kenapa mesti pakai ayat-ayat seperti yang tulisan-tulisan Arab? Ini maksudnya apa kalau bukan untuk mengelabui? Itu dari saya, mari kita cooling down semuanya. Teman-teman Kristen, jagalah dirimu dengan jati dirimu. Kami hormati itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Mas Roni. Monggo. Baik, terima kasih Bang Andi dan kawan-kawan sekalian ya. Jadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Gurunda Zuma, Bang Andi dan seluruh partisipan tadi termasuk Amir ya. Kembali kita meluruskan niat kita ya membuka Zoom ini sekali lagi itu membangun ya, dengan tujuan membangun, mempererat hubungan kita sebagai anak bangsa gitu ya, membangun keharmonisan umat beragama dalam naungan NKRI ya. Karena sekali lagi NKRI tetap harga mati. Kita boleh berbeda akidah, tapi kita tetap status sampai mati adalah sebagai anak bangsa ya. Sebagai anak bangsa yang wajib menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ya. Saya rasa cukup ya, kita akhiri diskusi pada malam hari ini. Saya Pejuang Tauhid TV undur diri, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.